Bapak perkenalkan kandidat OSIS nomor urut 1 Muhammad Riyanda dari kelas 8B. Silakan. Berdiri dulu nggak apa-apa, kursinya belum hadir. Kandidat OSIS nomor urut 2 atas nama Haika Lukmanul Hakim dari kelas 8A. Silakan duduk menempati tempatnya. Kandidat ketiga, ini satu-satunya perempuan. Ya. Aisyah dari kelas 8A. Kandidat nomor urut 4 atas nama Muhammad Firhan dari kelas 8A. Selanjutnya kandidat nomor urut 5 Muhammad Fatir dari kelas 8A. Oh iya, maaf, tidak ada Muhammadnya. Ya. Selanjutnya kandidat nomor urut 6 Muhammad Rashid. Oke, inilah ke-6 kandidat ya. Nanti akan menyampaikan visi dan misi. Kalian silakan ajukan pertanyaan atau saran jika ada yang kurang atau ada yang ingin konfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta Wakil Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung beserta jajarannya, yang kami hormati Dewan Guru, staf dan karyawan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dan yang kami cintai siswa-siswi SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Huras Hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Oke, sebelum itu kami yang di depan ini mau denger dong semangat dari kalian semua. Mana suara semangatnya? Memasuki acara pada pagi hari ini, kenalan dulu yuk sama kami yang ada di depan ini. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Aku Azra Lazuli. Kami di sini sebagai MC yang akan menemani kalian semua dari awal sampai akhir acara. Nah, pertama-tama izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, sambutan dari Wakil Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Kedua, penyampaian visi misi serta moto dari calon Ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Ketiga, debat argumen antara para calon Ketua OSIS masa bakti 2022-2023. 4. Menjawab pertanyaan dari para panelis. 5. Tanya jawab dari kelas 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan dari para pembina OSIS. Hadirin yang berbahagia, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama ialah sambutan dari Wakil Kepala SMP Al-Kautsar.
kepada Bu Leri Oktarina, Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Al-Kausar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Al-Kausar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP Al-Kausar, dan yang Ibu banggakan siswa-siswi SMP Al-Kausar kelas 7, 8, dan 9. Dan yang sangat Ibu banggakan adalah calon-calon pengurus OSIS SMP Al-Kausar tahun pelajaran 2022-2023. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izinnya lah pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita seluruh warga SMP Al-Kausar dapat berkumpul di plaza ini dalam rangka kegiatan demokrasi. Salawat dan salam juga kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mungkin kamu sudah tahu bahwa hari ini adalah kegiatan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini merupakan momentum paling penting dalam sejarah keosisan untuk 1 tahun ke depan. Mengapa? Karena pada hari ini kalian belajar berdemokrasi. Untuk kandidat, hari ini kalian belajar menyampaikan orasi, menyampaikan visi dan misi kalian kepada teman-temannya. Hari ini kalian belajar bagaimana cara kalian berbicara di halayak ramai, bagaimana kalian mengungkapkan pendapat kalian. Jadi ini adalah hal yang penting untuk para kandidat. Sementara untuk kalian yang lain yang hari ini adalah anggota OSIS, tidak kalah penting anak ibu, ini juga adalah momen terpenting buat kalian, karena pada hari ini kalian akan menentukan, kalian akan menggunakan suara kalian, hak kalian untuk menentukan kepemimpinan OSIS untuk 1 tahun ke depan. Jadi dimanfaatkan momen ini, dimanfaatkan peristiwa ini untuk kalian belajar berdemokrasi. Hari ini kita akan melakukan pemilihan pengurus OSIS dari ketua, wakil, dan sebagainya. Tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah momen penting karena kalian sama-sama belajar berdemokrasi. Kita tahu bersama bahwa OSIS adalah satu-satunya organisasi yang ada di sekolah. Karena OSIS merupakan wadah untuk semua siswa dapat mengembangkan bakatnya, minat maupun kreativitas kalian. Jadi nanti di bawah teman-teman kalian ini, mereka yang akan menjadi motor, menjadi penggerak dalam kegiatan OSIS. Jadi kembali, eksistensi sebuah sekolah salah satunya dilihat dari kegiatan OSIS. Seperti apa OSISnya? Oleh karena itu, Ibu pesan, silakan gunakan suara kalian, cermati visi dan misi dari teman-teman kalian ini, dan gunakan hati nurani kalian untuk memilih siapa sebagai pemimpin OSIS SMP Al-Kausar. Pesan Ibu untuk anak-anak Ibu yang sudah ada di depan, calon-calon pengurus OSIS, kalian adalah motor, kata Ibu tadi, motor atau penggerak dari kegiatan di sekolah. Pesan sekolah, cermati kembali visi dan misi mereka, program mereka,
kemudian gunakan hak suara kalian. Mudah-mudahan kegiatan ini akan melahirkan, ya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa SMP Al-Kausar lebih maju ke depan. Pada kesempatan ini juga Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia dan anak OSIS yang sudah bekerja keras sehingga kegiatan hari ini sudah dapat kita laksanakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Anak-anak Ibu, siap mengikuti kegiatannya? Siap ya? Jadi sekali lagi pesan Ibu untuk anak-anak Ibu yang ada di depan, komitlah dengan apa yang nanti akan kalian sampaikan, kemudian berikanlah contoh kepada teman-teman kalian bahwa kalian adalah siswa-siswi SMP Al-Kausar yang terbaik. Mungkin itu saja anak-anak Ibu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Ibu tekankan bahwa kalian adalah pelajar SMP Al-Kausar. Tolong diingat ya, tolong ditanamkan dalam hati kalian bahwa kalian adalah pelajar SMP Al-Kausar. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas sambutannya. Nah, teman-teman semua, mari kita lanjut ke sesi pertama kita, yaitu penyampaian visi, misi, serta moto dari para calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Tapi sebelum itu, aku bisa minta semua atensi kalian kepada calon-calon yang di depan, nggak? Boleh dong, masa enggak? Oke. Silakan Rani. Kepada calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Riyanda dari kelas 8B Talang Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Plaza SMP Al-Kausar ini dalam rangka pemilihan ketua OSIS SMP Al-Kausar masa bakti 2022-2023. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mengenal saya, tapi beberapa orang juga ada yang belum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyanda, biasa dipanggil Riyanda. Saya berasal dari kelas 8B nomor urut 1. Pertama-tama saya akan menyampaikan visi, misi, program kerja dan moto saya sebagai calon OSIS. Yang pertama adalah visi. Visi saya yang pertama adalah meningkatkan nilai-nilai keagamaan pada siswa agar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan SMP Al-Kausar menjadi organisasi yang berkualitas, berprestasi, berintegritas, inovatif dan kompetitif. Yang ketiga, menyalurkan bakat dan prestasi siswa dan memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakat serta prestasi siswa. Nah, kalau ada visi, pasti ada misi dong. Selanjutnya saya menyampaikan misi saya. Misi saya yang pertama adalah melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memajukan SMP Al-Kausar agar menjadi sekolah yang smart, unggul, dan islami, tetap berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan global. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat serta karakter siswa melalui ekstrakurikuler dan lomba-lomba baik di tingkat kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional.
Selanjutnya, saya akan memberitahu kepada kalian program kerja saya. Program kerja saya yang pertama adalah akan diadakan perlombaan setiap hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Maulid Nabi, dan lain-lain. Yang kedua, akan diadakan penggalangan dana untuk anak yatim, orang yang kurang mampu, dan korban bencana alam setiap 4 bulan sekali. Yang ketiga, akan diadakan kerja bakti di lingkungan sekolah setiap 1 bulan sekali. Terakhir, saya akan mempresentasikan moto hidup saya. Moto saya adalah mundurlah beberapa langkah sedikit ke belakang untuk mencapai lompatan yang lebih tinggi dan lebih jauh. Nah, kalian tahu nggak maksud dari moto saya apa? Maksud dari moto saya adalah walaupun tampaknya kita gagal, tapi sebenarnya kita mengambil ancang-ancang untuk meraih kesuksesan yang gemilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, jangan lupa coblos nomor 1. Terima kasih Rianda atas penyampaiannya. Boleh kita tepuk tangannya sekali lagi untuk Rianda. Selanjutnya kepada calon nomor urut 2 atas nama Haikal Lukman Hakim dari kelas 8A, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Lukman Hakim dari kelas 8A. Kalau begitu tidak akan banyak basa-basi. Dirinya saya di sini bukan karena nggak dikasih kursi, karena tapi di sini saya akan presentasi. Saya akan bacakan visi misi program kerja dan moto saya. Yang pertama, saya akan bacakan visi saya. Visi saya adalah membentuk OSIS yang mampu mewadai kreasi, inovasi, serta prestasi siswa di berbagai bidang dengan tetap menjunjung karakter yang unggul, islami, dan integritas. Yang kedua, misi. Misi saya adalah menjaga keimanan siswa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan Asmaul Husna dan kegiatan rohani. Yang kedua, mengoptimalkan program ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan program latihan bela diri sebagai bagian dari bentuk jiwa yang kesatria. Yang keempat, mengeratkan tali silaturahmi antar seluruh siswa, guru, pegawai, dan alumni SMP Al-Kausar. Yang kelima, turut adil dalam kegiatan event-event sekolah yang membawa nama baik SMP Al-Kausar. Program kerja saya adalah melanjutkan program kerja OSIS sebelumnya. Yang kedua, turut aktif dalam pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga, memberikan ruang ekspresi siswa dan siswi SMP Al-Kausar dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengaktifkan kegiatan patroli sekolah untuk mengurangi aksi pembulian. Moto saya adalah kerja keras adalah formula untuk kesuksesan sejati. Selesai. Nah, sekarang saya pengen kasih pertanyaan nih. 1 tambah 1 berapa? Kalau gitu, pilih saya calon OSIS nomor 2. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Heika atas presentasinya. Kalau gitu tepuk tangan sekali lagi dong.
Selanjutnya kepada calon nomor urut 3 atas nama Aisyah Nabil Aisyah Amirah dari kelas 8A. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi, misi, moto dan juga prokja saya, bukan menyampaikan perasaan saya kepada dia ya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Aisyah Nabil Aisyah Amirah Serantak dari kelas 8A. Tanpa basa-basi, mari lanjut saja ke visi saya. Visi saya adalah membangun kepribadian siswa-siswi SMP Al-Kausar yang unggul, Islami global dengan menjadikan OSIS sebagai media penggerak untuk memajukan tiap prestasi yang telah dicapai para siswanya. Dan juga tidak hanya menjadi wadah untuk para siswanya, tapi juga untuk menjadi wadah untuk para dewan guru dan juga sekolah. Kalau ada visi, berarti ada misi. Langsung ke misi saya yang pertama. Pertama adalah mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, religius, humanis, mandiri, dan juga integritas. Yang kedua, saya ingin menciptakan lingkungan yang asri, bersih, hijau, dan juga nyaman. Yang ketiga, saya ingin mengadakan layanan publik berupa informasi kegiatan di dalam sekolah yang berbasis informasi, komunikasi, dan juga maksudnya apa? Saya ingin saat kita mengadakan lomba-lomba di dalam sekolah itu kita akan membagikannya lewat sosial media sekolah, contohnya seperti Instagram dan juga YouTube. Yang keempat, saya ingin turut andil mewujudkan dunia pendidikan yang menghasilkan lulusan yang tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga berprestasi di bidang non-akademik. Yang kelima, saya ingin mengadakan beberapa kegiatan sosial dengan tujuan kemanusiaan. Contohnya seperti ada bencana alam, itu kita akan mengumpulkan dana dari tiap kelas, lalu OSIS akan mengumpulkan menjadi satu, dan OSIS akan menjadi perantaranya. Yang keenam, saya ingin mengadakan kerjasama antar tiap ekstrakurikuler untuk acara yang akan diadakan di sekolah ke depannya. Lanjut ke prokja saya. Yang pertama adalah mengadakan infak dan juga murojaah surat-surat tertentu di hari Jumat. Yang kedua, saya ingin melaksanakan program senyum, salam, sapa, dan juga sopan santun. Di Al-Kausar sendiri, kita telah melaksanakan program yaitu salam. Yang ketiga, saya ingin mengadakan acara hari besar keagamaan, contohnya di Idul Adha, dan 1 Muharram kemarin kita telah mengadakan lomba-lomba. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak kemarin apa aja lombanya? Ya, soal. Yang keempat adalah melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah tiap 6 bulan sekali. Bisa kita lihat sendiri ya di sekitar kantin tadi masih banyak sampai 6 bulan. Yang kelima, saya ingin melaksanakan kegiatan menanam pohon atau tumbuhan di lingkungan sekolah dengan tujuan ingin memperingati satu pohon pada tanggal 10 Januari. Dan OSIS akan mendokumentasikan itu dalam bentuk foto ataupun video, dan OSIS juga akan membuat poster tentang sama hari 1 juta pohon. Yang keenam, saya ingin mengadakan perlombaan antar kelas di hari besar, contohnya saat 17 Agustus, kita lagi 17 Agustus nih. Siapa aja yang mau ikut tambang? Tunjuk tangannya. Laki-laki ya mau ikut kelasnya. Yang ketujuh, saya ingin mengadakan rapat antar anggota OSIS tiap 4 bulan sekali dengan tujuan tidak terjadinya miskomunikasi antar anggotanya dan juga evaluasi. Jadi kita akan memperbaiki dan meningkatkan apalagi ke depannya. Yang ke-8, saya ingin melakukan sebuah perlombaan di bidang seni dan sastra yang meliputi perlombaan membuat poster, cipta karya sastra, dan membuat cerita karangan dengan tujuan meningkatkan literasi para siswanya. Siapa yang di sini pintar gambar? Tunjuk tangan. Bisa tuh nanti ya ikut lombanya ya? Ikut oke? Oke. Yang ke-9, menertibkan peraturan-peraturan yang sekolah yang belum terlaksana secara maksimal. Apa contohnya kemarin yang pernah disampaikan oleh Bu Mary pas bukan kemarin? Apa?
Baik, lanjut ke moto saya. Jangan hanya menunggu, tapi ciptakanlah kamu sendiri. Maksudnya apa? Saya ingin saat adanya kegiatan kita, jangan hanya menonton, tapi juga turut ambil dalam kegiatan itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada rasa yang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nama tiga. Ayo, tepuk tangan yang kurang meriah sekali lagi dong. Halo semuanya. Oke, bisa tolong diam sebentar? Mari. Halo semuanya. Oke, mari kita lanjut ke nomor urut selanjutnya, yaitu ke nomor urut 4 atas nama Muhammad Firhanugani dari kelas 8A. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat suaranya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhan Gani dari kelas 8A. Saya di sini ingin mempresentasikan visi misi program kerja dan moto saya sebagai calon OSIS masa bakti 2022-2023. Yang pertama, visi saya menjadikan SMP Al-Kausar sebagai wadah untuk para siswa mengembangkan segala potensi dan bakat yang dimiliki siswa sehingga terbentuklah karakter disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Kemudian misi saya yang pertama, meningkatkan ketakwaan para siswa atau siswi SMP Al-Kausar sehingga terciptalah siswa yang berakhlakul karimah. Yang kedua, mengajak para siswa atau siswi untuk aktif mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik. Contohnya apa? Yang pintar matematika, IPA ataupun IPS bisa ikut OSN, yang jago main bola, main basket, badminton, pramuka bisa ikut kegiatan ekskul. Siapa yang di sini jago futsal? Anak futsal, anak badminton, anak basket. Jangan lupa ikut ekskulnya ya. Yang ketiga, mendorong sikap sopan, santun, dan peduli antar warga sekolah. Yang keempat, memajukan kegiatan ekstrakurikuler yang agar diminati siswa dan dapat berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. Selanjutnya yaitu program kerja. Yang pertama, melanjutkan kembali Jumat Ceria dan mengadakan sholat duha seperti ini dan mengadakan kultum spesial hari Jumat yang petugasnya akan bergantian tiap kelas. Selanjutnya mengadakan lomba di hari-hari nasional dan juga hari-hari besar agama Islam. Contohnya kemarin saat 1 Muharram dan besok di 17 Agustus. Selanjutnya melakukan penggalangan dana ketika ada saudara kita yang terkena musibah. Selanjutnya yaitu mengadakan kembali Kopa atau turnamen sepak bola antar kelas yang sudah 2 tahun berjalan. Mana suaranya yang mau ikut futsal? Kurang kuat suaranya mana? Yaitu selanjutnya mengadakan senam dan jalan sehat. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kerja bakti secara berkala di sekolah setiap 1 atau 2 bulan sekali. Moto saya yaitu better to fail after trying than fail before trying. Artinya apa? Lebih baik kita gagal setelah kita mencoba daripada merasa gagal sebelum mencoba. Sebelum saya tutup, mau ada yang dengar pantun nggak? Pantun saya, hari Minggu pergi ke Natal. Di Natal ke depannya si Rifat. Kalian siswa Al-Kausar, jangan lupa coblos nomor 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Firhan. Oke, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Firhan. Selanjutnya kepada calon nomor urut 5 atas nama Rafa Zaidan Fakir dari kelas 8A. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya masih bernama Rafael Fatir Al-Fusna, bukan Muhammad Fatir. Di sini saya ingin mempresentasikan visi, misi, program kerja dan moto hidup saya sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai sarana untuk mengembangkan segala potensi para siswa. Namun sebelum saya lanjut ke visi, saya ingin melakukan sesuatu dulu. Saya yang pertama adalah menambahkan ketakwaan para siswa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang kedua adalah membentuk karakter siswa yang cerdas, solid, dan jujur. Tiga, meningkatkan kesadaran siswa terhadap urusan sekolah. Jadi kan ada pas kita pulang, sebelum kita pulang kita melakukan operasi semut dulu sih. Apa itu operasi semut? Operasi semut itu kita mengambil satu sampah lalu membuangnya. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai penampung refleks dan cara para siswa. Itu jadi kita nanti saya akan mengadakan question box untuk kalian agar bisa melakukan kritik. Lanjut ke program kerja. Program kerja saya pertama adalah melanjutkan program kerja yang belum dilakukan sekarang dan tahun sebelumnya. Bisa terlaksana seperti Jumat Ria seperti ini, tapi saya akan mengadakan kultur atau melanjutkan event-event buat hari kemerdekaan. Yang kedua, mengaktifkan semua bidang kegiatan yang ada di OSIS. Kalau misalkan yang akademiknya bagus, tapi yang akademiknya bagus kan, ya sama aja percuma kita masuk OSIS kan. Apa bedanya sama kita yang di kelas-kelas itu? Jadi saya sebisa mungkin akan menstabilkan keduanya, karena semua orang pintar di bidangnya masing-masing. Yang terakhir, menjadikan OSIS sebagai sarana aspirasi dan kreasi siswa. Moto hidup saya adalah kesempatan akan hal yang betulan. Apaan tuh? Kesempatan adalah ya kesempatan kan nggak bakal datang dua kali gitu. Jadi kita mungkin akan memaksimalkannya. Lanjut, yang terakhir, alasan mencalonkan diri agar menambah wawasan dan pengalaman serta mengasah kemampuan pemimpinan dan organisasi. Ya, kalau kalian belum yakin sama saya, kan di orang ini kan pakai pantun ya, biasa aja gitu. Anti mainstream. Print. Kalian belum yakin? Lihat dari nama saya, Fatir. Pas respon. A, aman. C, tanggap. H, harus terpilih jadi ketua OSIS. Nah, yang pilih kan? I, iman. Dan R, rajin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 5 ya, karena yang lain kan biasa aja gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Fatir atas presentasi kamu. Oke, bisa tolong diem dulu semuanya? Oh enggak terus sih. Iya dong. Oke, mantap. Kalau gitu mau cek dulu semangatnya Mas. Ada nggak sih ini? Coba mana semuanya suaranya? Kurang semangat. Ayo lebih besar lagi, mana suaranya? Oke.
calon terakhir yaitu kepada calon nomor urut 6 atas nama Muhammad Rashid Ridho dari kelas 8D Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6 mana suaranya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho dari kelas 8D. Reguler Pride. Selamat pagi semua. Di pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan visi, misi, program kerja serta moto saya untuk OSIS SMP Al-Kausar. Yang pertama, visi. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan inspirasi demi menciptakan siswa-siswi yang kreatif dan inovatif serta tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada misi. Misi saya ada 5, yaitu yang pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek, mendidik siswa-siswi berakhlak mulia, menciptakan kerukunan dan sikap saling tolong menolong baik sesama anggota OSIS maupun siswa-siswi SMP Al-Kausar. Yang keempat, meningkatkan prestasi siswa-siswi SMP Al-Kausar dari non-akademik dan akademik. Dan yang terakhir, memajukan ekstrakurikuler sebagai penyaluran bakat minat dari siswa dan siswi. Setelah membacakan visi dan misi saya, selanjutnya saya akan membacakan program kerja. Yang pertama, berkaitan dengan informasi dan teknologi. Contoh kegiatannya adalah membuat poster tentang hari-hari besar seperti Hari Guru, Hari Kemerdekaan, Hari Lahir Pancasila, dan lain-lain. Yang kedua, melanjutkan kembali podcast Kata Kalian dan memperbaiki agar lebih menarik. Yang kedua, berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan, yaitu memperingati hari-hari besar seperti hari-hari besar umat Islam seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan hari-hari besar lainnya. Yang ketiga, ada kegiatan kebugaran jasmani dan edukasi. Contoh kegiatannya adalah mengadakan senam di waktu tertentu dan mengedukasi tentang pencegahan narkoba, miras, dan rokok. Yang keempat, ada kegiatan lomba yang pastinya membuat siswa-siswi SMP Al-Kausar excited. Contoh kegiatannya adalah mengadakan lomba 17 Agustus kelas BIN. Siapa yang mau kelas BIN? Dan kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dapat membuat siswa-siswi SMP Al-Kausar terhibur. Yang kelima, ada eskul. Nah, eskul ini kan udah lama redup ya. Nah, maka dari itu saya ingin membangkitkannya kembali dengan mengadakan eskul 1 kali minimal di setiap minggunya. Terus ada demo eskul. Demo eskul dibuat untuk menarik para siswa-siswi SMP Al-Kausar untuk mengikuti eskul tertentu. Dan program kerja saya yang terakhir adalah kebersihan sekolah dan kelas atau kerja bakti. Yang contoh kegiatannya adalah membersihkan lingkungan pada hari tertentu. Setiap 1 semester sekali diadakannya penilaian kebersihan kelas untuk menjadi atau membentuk kelas yang rapi dan bersih. Dan yang terakhir adalah moto saya. Moto hidup saya adalah ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, nomor 6 ada suaranya. Terima kasih Rashid atas presentasi kamu. Wah, keren-keren banget ya penampilan dari para calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023 ini. Kalau gitu aku mau sekali lagi dong dengan tepuk tangan untuk mereka yang mereka yang satu nih. Bisa tolong tepuk tangan yang meriah? Sekali lagi dong, sekali lagi. Tepuk tangan semuanya. Nah, sesi 1 sudah selesai, yaitu penyampaian visi misi dari ke-6 kandidat kita. Selanjutnya apa sih, Indra? Acara selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari para panelis. Nah, pertanyaan dari para panelis ini akan kami bacakan dengan teknis
satu pertanyaan untuk semua kandidat. Pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik ya para kandidatnya. Jelaskan apa program unggulan Anda yang berbeda dengan OSIS tahun lalu dan bagaimana strategi dalam melaksanakannya. Dimulai dari nomor urut 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk program kerja yang unggulan yang tidak ada di OSIS tahun lalu adalah tidak ada sebenarnya. Karena program kerja saya mungkin sudah biasa. Tapi menurut saya yang paling unggul itu adalah akan diadakan penggalangan dana untuk anak yatim, orang yang kurang mampu, dan korban bencana alam setiap 4 bulan sekali. Kenapa harus diadakan? Karena banyak orang-orang di sana yang kurang mampu. Begitu banyak siswa SMP Al-Gausa di sini yang mampu membayar sekolah mahal-mahal, gitu. Pasti kan mampu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang di sana ada yang kurang mampu gitu, harus kita tolong semampu kita. Baik, itu saja. Selanjutnya nomor urut 2. Nomor urut 2. Baik. Pertanyaannya bisa diulang. Cek, saya ulang pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa program unggulan Anda yang berbeda dengan OSIS tahun lalu dan bagaimana strategi dalam melaksanakannya. Jadi program saya yang paling unggul menurut saya adalah memberikan ruang ekspresi siswa dan siswi SMP Al-Gausa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi untuk kalian yang punya kalian sendiri nggak mampu bicarakan ke sekolahnya, kalian bisa bicara kepada OSIS-OSISnya. Jadi OSIS nanti bakal membicarakannya kepada sekolah. Jadi misalnya ada yang jago basket tapi nggak berani ngungkapin, nanti bisa ngungkapin ke OSIS. Lalu nanti setiap ada event atau event ulang tahun Al-Gausa, kami akan mengadakan lomba yang menyenangkan, membuat kalian tuh senang lah. Kayak e-sport, kayak lomba e-sport. Futsal, kayak futsal. Ah, kosong. Basket, mana basket? Sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 2. Untuk program kerja saya yang paling unggul kan tidak ada sebenarnya, tapi jika diurutkan dari yang paling unggul, saya mungkin akan menjadikan program kerja saya yang ke-9, yaitu menertibkan peraturan-peraturan dari sekolah yang belum terlaksana secara maksimal agar para siswanya lebih disiplin lagi dan juga tidak terjadi kejadian-kejadian seperti tertukar sepatu kemarinnya, ada kejadian beberapa kali sudah tertukar. Terima kasih Aisyah. Selanjutnya nomor urut 4, Firman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk program kerja saya yang paling unggul mungkin mengadakan lomba-lomba di hari besar. Kenapa? Karena menurut saya di event-event ini kita bisa menemukan bibit-bibit unggul yang dapat memajukan nama Al-Gausa di kancah nasional, provinsi ataupun global. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih Firman. Selanjutnya nomor urut 5. Menurut saya misi saya sebenarnya unggulan ya. Apalagi saya dapat paling beda nih, paling cool, seleber. Tapi yang paling unggul ya ini mengaktifkan semua bidang yang ada di OSIS. Jadi kalau teman-teman ya kita nggak bisa beda-bedain orang lah, karena semua orang pintar di bidangnya masing-masing. Jadi ya saya kira saya akan bersama kalian. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor
bikin Al-Kausar maju. Program kerja saya paling unggul adalah mensejahterakan dan memajukan ekstrakurikuler. Siapa yang mau ekstrakurikuler maju? Yang mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti kompa dan lain-lain. Siapa yang mau kompa? Atau kegiatan e-sport yang paling banyak direkomendasikan dari para siswa di SMP Al-Kausar. Oke, terima kasih Rashid. Jangan lupa nomor 6 ya. Tepuk tangannya dulu dong untuk jawaban dari keenam kandidat kita. Lanjut ke pertanyaan kedua atau pertanyaan terakhir. Para kandidat mohon dengarkan baik-baik. Sebagai seorang pemimpin, ada kalanya kita gagal. Dan jika itu terjadi pada Anda, serta Anda dituntut untuk mundur, apa yang akan Anda lakukan? Dimulai dari nomor urut 6. Jika saya gagal dalam OSIS SMP Al-Kausar, tapi kayaknya enggak ya. Ya, jadi kita akan musyawarah terlebih dahulu, terus ngumpulin apa yang dapat saya evaluasi lagi, terus mungkin saya nggak akan gagal sih ya. Mungkin evaluasi diri. Lanjut dari nomor urut 5. Sebelum saya menjawab pertanyaan kakak, saya ingin membalas pesan dari nomor 6. Katanya kan cool doang nggak bisa bikin ojol Al-Kausar kan? Berarti dia nggak dengerin kata-kata saya tadi, Fatir. Respon, amanah, tanggap, harus bisa ikut OSIS, iman, IQ. Berarti Uniko saja nggak dengerin kata kandidatnya, gimana coba? Ya lanjut ke pertanyaannya. Mungkin saya akan mengevaluasi diri saya dan sebisa mungkin saya akan cari tahu dulu apa masalahnya. Jika masalahnya masih agak sepele, ya saya tidak akan mengundurkan diri. Tapi kalau udah besar, ya mau tidak mau udah berarti ya. Tapi kayaknya enggak sih. Siap, siap. Lanjut ke nomor urut 4. Oke, yang pertama yang akan saya lakukan jika saya terpaksa mundur, saya ingin menanyakan apa kesalahan saya dan jika saya bisa mengevaluasi diri, saya akan mencoba mengevaluasinya dan mungkin kalau memang terpaksa harus mundur, saya siap mundur karena saya memiliki jiwa jati diri yang tinggi sebagai anak laki dan juga bertanggung jawab. Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor urut 3. Untuk menjadi calon ketua pastinya jika disuruh mundur sebagai calon ketua harus menghargai pendapat itu karena sebagai calon ketua harus menghargai ya aspirasi daripada setiap anggota di sekolah. Dan kalau memang saya masih bisa mengevaluasi diri saya akan evaluasi dan menyelesaikan masalah itu. Tapi memang jika memang benar-benar berat sudah maka saya akan mencari pembantu yang cocok untuk anggota ketua selanjutnya. Terima kasih. Lanjut ke nomor urut 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika saya mundur atau disuruh mundur, saya akan tetap diri, tapi bukan diri kayak gini ya. Saya akan terus bekerja keras untuk memajukan OSIS SMP Al-Kausar. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan kandidat nomor 5. Apa benar bakal membuat OSIS ini jadi dingin, cool, dan selevel? Benar, pilih nomor 5 ya. Enggak, pilih nomor 2 aja. Terima kasih. Lanjut ke nomor urut pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan saya akan
menanyakan kepada orang-orang apa kekurangan saya dan saya akan memperbaiki dari yang ada di dalam diri saya. Tapi kalau misalnya memang saya wajib sekali untuk mengundurkan diri sebagai ketua OSIS, ya saya terpaksa harus mundur. Karena saya masih bisa memajukan SMP Al-Kausar sebagai siswa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih nomor urut 1 atas jawabannya. Tepuk tangan yang mana? Kurang semangat. Sekali lagi mana tepuk tangannya? Nah, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dari kelas 7, 8, dan 9. Oke, kita mulai dari kelas 7 dulu. Mungkin adik-adik kelas 7 ada yang ingin bertanya kepada kandidat-kandidat kita. Yang ingin bertanya angkat tangan anak kelas 7. Silakan angkat tangan dan berdiri. Siswa dari kelas 7D. Saya ingin bertanya, Kak, untuk apa jadi OSIS? Ayo silakan kakak-kakak kandidat. Maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Untuk apa jadi OSIS? Untuk apa jadi OSIS? Dari pertanyaan dari adik kelas kita. Oke, dimulai dari nomor urut pertama, silakan jawab. Baik, sebenarnya tugas utama OSIS itu adalah menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi serta karakter siswa. Tapi motivasi saya menjadi ketua OSIS di sini adalah dengan saya menjadi ketua OSIS, saya bisa membiasakan diri bekerja dalam tim dan melatih jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri saya. Terima kasih. Lanjut nomor urut kedua. Oke, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari ada itu. Sebelumnya, apa itu pimpinan? Pimpinan saya sebenarnya OSIS itu untuk menjadi wadah untuk murid-murid di SMP Al-Kausar. Jadi jika mereka punya inspirasi atau kalian sendiri bisa bicara kepada OSIS. Nah, nanti OSIS bisa membicarakannya kepada pihak sekolah. Habis ini dulu. Selanjutnya dari nomor urut 3. Karena kalau dulu sih saya maunya jadi famous deh. Jadi famous dapat amet juga. Tapi kalau untuk sekarang saya maunya untuk mengembangkan diri saya. Seperti berani berbicara di depan banyak orang dan juga ingin mengasah sikap leadership saya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari nomor urut 4. Baik, terima kasih. Untuk adik-adik kelas 7 mungkin ada yang belum tahu, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang dibuat oleh sekolah untuk melatih jiwa organisasi ke setiap siswa yang ada di sekolah. Baik, untuk pertanyaannya kenapa harus OSIS? Karena saya pikir saya memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, untuk melatih jiwa kepemimpinan dan juga jiwa organisasi yang saya miliki. Sekian, terima kasih. Nomor urut 5. Sebelum saya menjawab dari adik itu, saya ingin jawab pertanyaan dari calon nomor 2. Kalau saya sih, kalau kata Coach Justin ya, 1 triliun juta persen yakin sih saya. Jadi ini ntar malah ada kutub di sini. Lanjut ke pertanyaannya. Ya, menurut saya OSIS adalah sarana yang tepat untuk mengembangkan segala potensi para siswa. Apalagi kalau orang punya jiwa kepemimpinan ya. Kan kalau ada pasti di sini ada yang punya cita-cita jadi ketua DPR tuh. Ada kan? Nah, itu sebenarnya OSIS untuk mengembangkan potensi kalian. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut ke nomor urut 6. Ya, jadi kenapa saya ingin masuk OSIS? Karena yang pertama ini batu loncatan saya untuk menjadi presiden. Dan saya ingin memajukan ekstrakurikuler yang sudah lama redup. Dan saya sangat yakin karena di sini milik saya semua kan.
yang telah menjawab pertanyaan dari adik kelas kita. Boleh tepuk tangannya untuk jawabannya tadi. Lanjut untuk kelas 8 yang ingin bertanya angkat tangan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afika Karina Aida dari kelas 8D. Saya mau punya pertanyaan untuk para OSIS. Kenapa kami harus memilih kalian sebagai ketua OSIS? Oke, terima kasih Afika atas pertanyaannya. Kita mulai dari nomor urut 6. Silahkan. Kenapa kalian harus memilih saya? Sebenarnya itu pertanyaan yang tidak penting ya. Karena sudah dijelaskan tadi program unggulan saya, dan juga saya ingin lebih asik aja OSIS dan bisa menyuarakan inspirasi kalian buat kami untuk sekolah juga, dan lebih menyalurkan bakat minat kalian juga untuk OSIS. 6 ya. Oke, selanjutnya nomor urut 5. Saya sebenarnya sangat setuju dengan apa yang dikatakan balon nomor 6. Karena itu ya, kan tadi udah dijelasin, berarti nggak mau dengerin dong ya. Kalau nanti saya ulangi lagi ya, pantun aja deh. Biar sesuai sama mereka ya. Oh iya, anti-mainstream nggak jadi deh. Iya, beres-beres ya. Ya, karena saya tadi mempunyai program unggulan seperti menampilkan bidang akademik dan non-akademik. Jadi kalian nggak bidang akademik terus, nggak belajar MTK terus gitu. Pusing kan kalau kalian? Oke, dari saya terima kasih. Lanjut ke nomor urut 4. Oke, kenapa kalian harus milih saya? Yang pertama, saya yakin saya bisa memajukan OSIS lebih baik lagi ke depannya, dan juga saya memiliki program unggulan yang saya yakin bisa untuk memajukan OSIS SMP Al-Kausar. Selanjutnya nomor urut 3. Kenapa harus pilih saya? Karena kalau mau OSIS yang asik itu pilih saya dong pastinya. Yang nomor 3. Terus juga untuk kalau misalnya mau yang Ahmed tuh ya, siapa yang mau Ahmed? Yuk, tangan yang mau Ahmed siapa? Mau join OSIS dong pastinya. Jadi pilih saya sebagai ketua OSIS nanti. Selanjutnya nomor urut kedua. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Afika. Kenapa harus pilih saya? Karena saya sudah punya niat tinggi gitu. Kalau nggak pilih saya, nanti sekolah ini gimana ya? Jadi pilih saya kalau mau sekolah ini jadi besar, seru dan menyenangkan, dan jadi selebgram. Terima kasih. Selanjutnya nomor urut pertama. Sebenarnya untuk seluruh kandidat itu hebat-hebat semua ya, dan semuanya cocok jadi ketua OSIS. Saya juga tidak akan memaksakan kalian semua untuk memilih saya, tapi saya yakin dengan terpilihnya saya sebagai ketua OSIS, saya akan menggunakan potensi yang ada di dalam diri saya untuk memimpin SMP Al-Kausar dengan bijaksana dan baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke, tepuk tangannya sekali lagi dong. Kita lanjut untuk kelas 9. Rekan-rekan saya, teman-teman saya ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk para kandidat yang depan. Oke, tunggu di tempatnya saja. Rekan saya akan mengambilnya. Assalamualaikum, nama saya Faris Albion Setiawan. Kalau nyari nama saya jangan dibaca ini. Bukan ngarit. Apakah visi dan misinya akan berjalan dengan baik? Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apakah misi dan misinya berjalan dengan baik? Visi dan misinya
pertanyaan tersebut ialah keberhasilan visi dan misi kalian apakah akan berjalan dengan baik? Oke, dimulai dari nomor urut pertama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya mungkin bagi kalian ini adalah pertanyaan yang simpel. Karena visi dan misi sebagai ketua OSIS itu wajib dilaksanakan. Karena percuma saja membuat visi dan misi kalau tidak dijalankan. Terima kasih. Selanjutnya nomor urut kedua. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah visi dan misi saya bakal berjalan dengan baik? Tentu saja akan berjalan dengan baik karena saya sudah lama di sini dari TK loh. Saya tuh udah punya visi dan misi itu udah saya tulis dari jam 1 malam, jam 3 loh. Sholat subuh, ngaji. Jadi visi misi saya akan berjalan dengan baik. Sudah sampai di sini saya udah calon dan dari sini saya udah menjadi ketua OSIS. Amin. Oke, lanjut ke nomor urut 3. Ya, nggak usah ditanya, pasti berjalan dengan baik lah ya. Nanti juga kan dibantu sama anggota lain, tapi tetap saya juga akan menjalankannya juga bareng-bareng gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab singkat saja. Untuk visi misi pastinya saya yakin 1.000.000% saya yakin visi misi saya berjalan dengan baik karena saya sudah yakin sudah tes dapat nilai tertinggi pula. Terus saya yakin visi misi saya bakal berjalan dengan baik. Sekian. Saya yakin visi misi saya akan berjalan dengan baik karena saya juga sudah dari TK, mungkin dari rahim malah ya. Di perut ibu saya bilang mau di ketua OSIS sama besar gitu ya. Ya bisa mungkin saya akan menjalankan visi misi saya dengan baik. Ya, jadi visi misi saya insya Allah akan berjalan 100%. Sesuai dengan kalian milih saya atau enggak, tapi kayaknya pada milih semua sih. Oke, terima kasih jawabannya. Tepuk tangannya dulu dong. Selanjutnya, sesi terakhir kita pada hari ini ialah sesi pertanyaan dari pembina OSIS atau para guru. Padahal dia mulanya bagus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada calon-calon pemimpin. Pertanyaan Ibu, apabila kalian terpilih sebagai pemimpin OSIS atau ketua OSIS di 1 tahun ke depan dan di tengah jalan ada kendala dari diri kalian sendiri, apakah dengan sadar kalian mundur atau harus dimundurkan oleh anggota? Silakan beri penjelasan dan kenapa kalian ambil sikap itu. Silakan. Tahu kan pertanyaannya udah? Kalau ada masalah, apakah kalian akan mundur jadi ketua OSIS atau meneruskannya? Kalau mundur kenapa? Kalau terus kenapa? Ya, silakan. Oke, dari nomor 6. Insya Allah dalam masa bakti saya tidak akan melakukan kegagalan, dan kalaupun saya gagal, ya saya akan mengevaluasi diri, dan jika ingin saya kalau udah benar-benar salah, saya bakal mundur karena lebih ke sadar diri masing-masing aja sih. Selanjutnya dari nomor urut 5. Ya, saya sebisa mungkin akan cari tahu dulu apa kendala yang saya alami. Jika kendala itu sudah besar, ya mau nggak mau saya akan mundur. Karena seperti yang moto hidup
sebelah saya, balon nomor 4. Better to fail after trying. Setidaknya saya sudah mencoba gitu kan, daripada mengkritik di belakang doang. Ya, sekian. Lanjut ke nomor urut 4. Oke, baik untuk jawaban saya. Terima kasih Umi untuk pertanyaannya. Oke, jadi jawaban saya ketika mungkin ada masalah di tengah jalan, saya mencoba untuk mengevaluasi diri terlebih dahulu, salah saya apa, dan saya akan memperbaiki jika masih diberi waktu, dan jika memang saya terpaksa harus mundur, saya akan mundur. Sesuai dengan moto saya tadi, lebih baik saya gagal setelah mencoba daripada gagal sebelum mencoba. Sekian, terima kasih. Lanjut ke nomor urut 3. Ya, insya Allah tidak akan ada mendalam diri saya, tapi jika ada, saya akan cepat-cepat mengevaluasi diri saya, dan juga kalau memang sudah fatal, maka saya akan mundur untuk kebaikan organisasi sendiri. Terima kasih. Terima kasih Umi Nur sudah memberikan pertanyaannya. Jadi jika saya disuruh mundur, saya tidak akan mau mundur. Sesuai dengan moto saya, kerja keras adalah formula untuk sukses sejati. Saya sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Jika sudah disuruh mundur, percuma saja saya kerja keras. Dari jam 1 sampai jam 3 saya kerjain ini loh. Jadi saya tidak akan mau mundur. Jika saya ada rencana atau apapun yang bisa membuat saya jadi mundur, saya akan tetap bekerja keras untuk terus maju menjayakan OSIS SMP Al-Kausar ini. Terima kasih. Lanjut ke nomor urut 1. Baik, apakah saya mengoreksi diri sendiri atau dikoreksi orang lain? Tentu saja saya akan mengoreksi diri saya sendiri, apa kekurangan yang ada di dalam diri saya, dan mengevaluasi diri lalu memperbaiki diri saya. Tapi kalau misalnya sudah terlalu fatal, terpaksa saya harus mundur dari jabatan ketua OSIS. Karena OSIS itu tujuannya adalah memajukan SMP Al-Kausar. Kalau misalnya tugas saya membuat SMP Al-Kausar menjadi jelek, menjadi turun, mungkin saya terpaksa harus mundur dari jabatan saya, dan saya masih bisa memajukan SMP Al-Kausar sebagai siswa yang baik, berprestasi, dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada 6 kandidat kita. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permasalahan yang dihadapi OSIS biasanya kalau kelas 8 itu kelas unggul atau kelas pendamping, ketika dia kelas 9 itu biasa saja ada salah satu pasti yang turun tingkatnya, ada 9 reguler gitu ya, pendamping. Apakah kamu bisa menjamin diri kamu atau kiat-kiat apa agar pembelajaran kamu di kelas tidak terhalang ya, dan prestasi kamu tidak turun? Bagaimana bila kamu turun, apakah ada pertanggungjawaban di situ ya ketika kamu turun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari nomor urut 1. Baik, bagaimana jika jadwal saya padat? Saya akan membagi waktu dan saya akan mengutamakan hal yang paling penting dan deadline-nya yang paling cepat. Ya. Selanjutnya, saya akan membagi waktu, tentu saja membagi waktu dan mengerjakan hal yang paling utama dan deadline-nya yang paling cepat. Terima kasih. Selanjutnya nomor urut 2. Terima kasih Mister atas pertanyaannya. Jika OSIS membuat nilai saya turun, itu semuanya tidak terjadi. Karena kita bisa belajar dari rumah atau maupun les. Dan jika saya memiliki waktu yang padat seperti ada acara OSIS, latihan taekwondo misalnya, dan juga ada kegiatan sekolah, itu bisa saya bagi waktunya menjadi rata. Karena latihan itu bisa di hari Minggu, Sabtu, itu kan hari Minggu. Itu sekolah bisa sampai hari Senin sampai Jumat.
nomor urut ketiga. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan Bapak. Tidak hanya mulai dari kelas 9, tetapi kelas 1 pun saya sudah mulai sibuk ya. Karena saya sendiri ikut OSIS dan juga ikut mengajar. Tapi saya masih bisa mengatur jadwalnya dengan cara saya juga mengandalkan teman saya untuk saat nanti malam saya meminta apa saja yang dipelajari tadi saat di kelas. Jadi saya tetap bisa mengatur jadwal saya dengan baik dan insya Allah saya tidak akan turun. Terima kasih. Selanjutnya dari nomor urut 4. Okay, thank you Mr. for the question. Oke, jadi menurut saya yakin banget saya bisa disiplin mengatur waktu. Apalagi saya juga ikut OSN, diajar. Jadi saya yakin saya bisa untuk mengatur waktu, kapan saya harus ngurusin OSIS, kapan saya belajar, kapan saya memikirkan lomba-lomba yang saya ikuti, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya dari nomor urut 5. Ya, sebisa mungkin saya akan mengatur jadwal saya dengan baik. Jadi kalau ada acara OSIS yang sangat besar dan mereka membutuhkan saya sebisa mungkin akan hadir. Karena kita masih bisa belajar lewat online atau menanyakan dengan teman. Karena kita mau makhluk sosial ya. Kalau nggak ada yang bantu kita, ya nggak bakal ada yang kita sekarang. Saya juga di sini karena ada teman-teman saya yang mendukung. Ya, terima kasih. Selanjutnya nomor urut 6. Ya, saya akan mengatur waktu sebaik mungkin, dan jika nilai turun itu adalah konsekuensinya masuk OSIS ya. Jadi ya kita harus menerima itu semua. Sobat nomor 6 ya. Terima kasih atas jawaban dari para kandidat. Nah, sebelum kita tutup acara ini, tepuk tangannya dulu dong. Kurang keras nih tepuk tangannya. Boleh sekali lagi tepuk tangannya. Nah, diminta untuk masing-masing kandidat memberikan quotes, jargon, ataupun pantun dalam mengkampanyekan diri mereka sebelum pemilihan dimulai. Dari nomor 6. Ya, saya ingin berpantun. Ke pasar membeli baju. Cakep. Tidak sengaja injak paku. Cakep. Jika mau seru dan maju, pilihlah aku jadi ketosmu. Pilih nomor 6 ya. Selanjutnya nomor urut ke-5. Ini sesuai yang saya bilang tadi kan, kalau quotes pantun itu terlalu biasa ya. Jadi menurut saya quotes itu nggak penting. Yang penting itu sholat dan fokus terhadap kerjaan saya sekarang. Selanjutnya dari nomor urut ke-4. Oke, mungkin buat saya lebih baik kamu merasa gagal setelah kamu mencoba melakukan sesuatu daripada kamu merasa gagal sebelum kamu melakukan sesuatu dan tidak ada hasil. Terima kasih. Selanjutnya nomor urut 3. Buah manggis, buah kedong-dong. Pilih Ali sebagai ketua OSIS dong. Lanjut ke nomor urut 2. Kayaknya pantun itu kurang seru ya. Yang seru itu lagu, betul nggak? Ikutin ya. Kalau kau baik hati pilih nomor 2. Kalau kau baik hati pilih nomor 6. Kalau kau baik hati pilihlah nomor 2. Kalau kau baik hati pilih nomor 6. Lanjut ke nomor urut 1. Baik, terima kasih. Untuk guru, bagi saya guru itu adalah lilin yang menyinari jalan siswa untuk menggapai impian dan masa depan yang cerah. Dengan saya menjadi ketua OSIS, saya akan membantu menyinari siswa-siswa untuk menjalan dan untuk menggapai impian dan masa depan yang cerah, membantu guru. Terima kasih. Terima kasih kepada para kandidat atas quotes-quotesnya. Lanjut kita ke pemilihan langsung. Mana tepuk tangannya yang mau pilih?
Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. We as Tamsin apologize if there has mistakes and we excuse ourselves. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan pertama akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Setelah itu diikuti oleh kalian. Cara memilihnya, kalian tinggal mencoblos salah satu dari keenam nomor. Boleh di nomornya, boleh di namanya, boleh di fotonya. Dari keenam calon OSIS. Nanti akan Bapak panggil. Yang sebelah kanan Bapak, lihat sini semua. Yang sebelah kanan Bapak sudah ada meja. Ini untuk yang perempuan, untuk yang putri. Yang sebelah kiri Bapak, ini untuk yang laki-laki. Nanti berbaris, silakan mengambil kartu suara. Nanti Mas, nanti per kelas ya. Silakan mengambil kartu suaranya, masuk ke bilik suara. Nanti kotak suaranya ada di depan. Ya, tinggal memasukkan. Oke, para kandidat calon dipersilakan meninggalkan tempatnya. Para kandidat silakan meninggalkan tempatnya. OSIS perkap silakan diambil dan disiapkan kotaknya. Diambil 3, disiapkan kotaknya. Kepada Bapak dan Ibu Guru dipersilakan memilih keenam calon ya. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan langsung mengambil surat suaranya ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti diikuti oleh siswa-siswi semua kelas 7, 8, 9. Silakan Bapak dan Ibu Guru, silakan menyalurkan hak suaranya. Ya, silakan diambil. Ya, kita lihat ya, ini Bapak dan Ibu Guru menyalurkan suaranya dan memasukkan ke kotak suara. Jadi nanti kalian mengikuti seperti ini. Duduk langsung. Duduk semuanya. Duduk semua, duduk. Ya. Ini diberikan tempat yang di sini, Mas, yang di sini, Mas. Duduknya di sana aja yang tadi. Oke, silakan difoto. Ini Bapak dan Ibu Guru memberikan suaranya terlebih dahulu. Kepada Intan mohon segera disimpan suara. Ya, ini di balik bilik suara, jadi rahasia. Ya, rahasia. Kalian silahkan tentukan, dicoblos ya. Rahasia, tidak boleh diintip. Anak-anak OSIS tidak mengintip, nah. Tidak ada yang mengintip, ya. Oke, Bapak dan Ibu Guru sudah semua? Oke, silakan yang belum mengambil surat suara dan memasukkan ke kotak suaranya. Ya, kelas 8I. Selanjutnya 8F. Ayo 8F. Ini udah kosong. 8F. Segera menuju ke bilik suara. 8F. Disusul 8E. Ayo 8F dan 8E segera menuju ke bilik suara. Jadikan yang satu-satunya sangka membagai seperti itu. Sekarang 8 apa? Tadi F. Oke, 8E silakan. E. 8E. Semua tahu. Takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu akan bisa. Silakan. Lanjut ke 9H ya. Untuk mengambil tas suara 9H. Kau adalah hidupku, lengkapi
9H yang belum, silakan. Silakan 9 elang, 9E.